Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya akan membahas tentang correlation hedging atau hedging correlation ya. Nah, ini adalah teknik trading yang jarang dipakai oleh trader forex, tetapi ini sebenarnya teknik yang umum, artinya udah dipakai di luar sana ya, banyak yang mengetahui juga teknik ini, tetapi cuma memang relatif jarang relatif jarang dipakai ya. Oke, kita langsung ya ke tekniknya seperti apa ya. Jadi saya akan kasih contoh ya di MetaTrader. Saya buka di TradingView aja ya, gini. Nah, oke, saya akan buka GBP USD ya, contoh ya, ini GBP USD. Kemudian saya akan buka ini ya, layarnya yang satunya Euro USD gitu ya. Nah, ini teman-teman coba dilihat ya, 1 jam sama, udah atas dan bawah. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, antara atas dengan bawah ini itu sebenarnya ya, kalau kita perhatikan ini, sebentar, mungkin saya akan hilangkan dulu session breaknya ya, biar sama-sama terlihat mirip ya. Jadi ini tuh mirip ya. Jadi ketika dia, ya perhatikan ya, kalau ketika dia naik ya, dia juga cenderung naik ya. Nah, ketika dia turun di sini nih, di sini ini juga lagi turun gitu. Nah, jadi antara pound sterling dengan euro USD ya, pound sterling dolar dengan euro USD itu memiliki kemiripan ya. Ya, kita mundur misalnya nih ke sebelum-sebelumnya ya, atau mungkin menggunakan daily ya, daily mungkin lebih kelihatan ya perbedaan ininya. Ini juga daily ya, sama-sama ya, kita lihat nih tuh, itu akan menyerupai ya. Ketika dia naik ya, dia juga naik. Ketika dia turun, dia juga cenderung turun, begitu. Nah, cuma memang dia ada anomali. Jadi kayak misalnya ini dia lagi naik nih, tapi yang sininya nih ada sedikit perbedaan antara atas dengan bawah ya, seperti itu. Jadi mirip tetapi tidak benar-benar mirip. Nah, teman-teman, nah sekarang kita mau tahu ya, seandainya ini kalau ke belakang juga sama sih, misalnya ke pakai monthly ya kita ya, atas ini juga monthly ya, berarti ya ini juga monthly gitu, sama-sama monthly ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini juga sama ya, dia lagi turun, ini juga turun nih. Memang ada nggak persis amat. Nah, kalau sampai ke belakang, kita belakang pun dia juga sama nih. Gitu. Sorry. Nah, nih ini udah mirip. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat ya, membuktikan lagi dengan menggunakan Excel ya. Bukan spreadsheet lah, dengan spreadsheet, yaitu dengan Google Spreadsheet. Nah, ini saya udah bikinkan spreadsheet ya teman-teman. Yang satu di sini ada GBP USD ya, kolom ini. Kemudian di kolom C ada Euro USD ya. Nah, kemudian ini saya buat, ini adalah hari ini ya, today, terus ini mundur satu hari gitu ya, dan seterusnya. Jadi mau dibandingin nih antara GBP USD dengan Euro USD, itu selisihnya itu ini nih, kolom D ini adalah selisih antara keduanya. Nah, kemudian kita bisa melihat nih ya, jadi GU EU ya, antara GU dengan EU. GU itu max-nya adalah jarak antara GU dan EU ini
max-nya itu adalah 0,2339 nih perbedaannya, dan sementara yang paling kecilnya segini. Nah, kemudian kita lihat ya di sini ya. Jadi jarak antara yang terbesar dan yang terkecil adalah 0,1382. Nah, sekarang kita lihat ya antara pound dolar dengan euro dolar ini korelasinya, kemiripannya tuh seberapa sih, setinggi apa. Nah, ini saya akan buatkan dengan rumus ya, sama dengan Corel BB, CC ya. Itu artinya kita membandingkan antara kolom B ya dengan kolom C, itu korelasinya seberapa besar. Ternyata kemiripannya sangat tinggi ya, karena angka korelasinya adalah 91,86%. Ini cukup tinggi ya untuk per mata uang ya. Jadi dia dari tahun ke tahun ya itu akan cenderung mirip gitu loh. Pas dia GU-nya naik, euronya juga naik. GU-nya turun, euronya juga turun gitu. Nah, kenyataan seperti ini bisa digunakan, kita bisa kita gunakan untuk trading, namanya korelasi hedging gitu loh. Artinya, kalau yang namanya hedging ya teman-teman, teman-teman kan tahu ya, kalau yang namanya hedging itu adalah satu pair, yang satu buy, yang satu sell gitu kan. Jadi ketika kita buka misalnya GU gitu, kemudian GU-nya itu kita pasang buy, nah lalu tiba-tiba harganya turun terus nih. Karena turun terus, ada teknik yang namanya hedging. Jadi kita buka juga GU tapi sell gitu, sehingga menahan supaya dia tidak turun terus gitu ya, supaya floating loss-nya tidak bertambah merah gitu ya, tidak makin turun nilainya, tidak makin negatif. Nah, itu namanya adalah hedging, teknik hedging, tapi untuk pair yang sama gitu ya, untuk satu pair yang sama. Jadi GU buy, lalu karena turun terus kita buka GU sell. Nah, sebaliknya di sini ada yang namanya hedging, tapi hedging korelasi. Nah, hedging korelasi itu bukan hedging dengan satu pair yang sama ya, jadi GU buy, GU sell gitu bukan, tapi GU buy, yang satunya adalah EU sell. Jadi pair mata uang yang digunakan berbeda, yang satu buy, yang satu GU, yang satu EU. Kenapa menggunakan GU dan EU? Karena GU dan EU memiliki korelasi yang sangat tinggi. Nah, tetapi kenapa harus berbeda? Nah, sebab kalau sama, GU buy lalu GU sell, itu dia ketika dia negatif ya, floating loss negatif, lalu baru kita buka GU sell-nya, itu maka negatifnya itu jaraknya misalnya -5, itu akan -5 terus tuh. Mau naik mau turun gimana tetap akan -5 terus. Jadi kapan close-nya, itu kan problemnya. Kapan untungnya. Nah, teknik hedging korelasi itu sebenarnya bukan untuk melindungi seperti itu, bukan. Lebih ke untuk dari tekniknya sendiri memang sudah menggunakan hedging, tapi dengan pair mata uang yang berbeda. Nah, kita kembali lagi ya ke Chrome ya. Nah, di sini kita melihat ya seperti itu. Jadi kita menggunakan dua pair mata uang yang berbeda. Yang satu buy, yang satunya sell. Karena baik GU dan EU ini memiliki korelasi yang positif. Nah, ada juga mata uang yang memiliki korelasi yang negatif, tapi itu nanti di video yang berbeda ya. Saya tidak membahas di video ini. Tujuannya adalah supaya tidak bingung teman-teman. Kita fokus pada satu hal, yaitu korelasi yang positif ya. Jadi ini hedging korelasi di mana korelasinya positif. Nah, dibuktikan bagaimana tadi kok bisa tahu bahwa ini positif? Ya, karena saya menggunakan Excel ini ya, spreadsheet ini, mundur nih sampai berapa ini saya bikin ininya, sampai berapa tahun nih, dari 2020 sampai 2020 Agustus nih. Wah, jauh banget kan, dari Agustus 2020 sampai dengan Januari 2023, 3 tahunan ya, sekitar ya hampir 2,5 tahun lebih mungkin ya. Nah, jadi saya menggunakan analisa ke belakang ini, dan ternyata korelasinya memang tinggi nih antara GU dengan EU, memiliki korelasi 91,86%. Jadi memang teori korelasi hedging ini, teori korelasi ini korelasi antara GU dan EU ini cukup bisa digunakan ya untuk teknik korelasi hedging ini. Nah,
sekarang bagaimana sih cara menggunakan teknik ini gitu kan? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, ini menggunakan teknik dimana ketika yang GU-nya buy, EU-nya sell gitu. Lalu ketika GU-nya sell, EU-nya buy. Nah, sebaliknya itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita GU-nya buy dan kapan GU-nya sell gitu. Kalau GU-nya buy, otomatis EU-nya sell. Kalau GU-nya sell, otomatis EU-nya buy. Nah, tetapi kapan kita menggunakan GU buy dan kapan GU-nya sell gitu loh. Nah, tekniknya ada dua teknik sebenarnya. Nah, jadi gini. Kalau kita lihat ya, kita kembali ke ini aja lah ya, ke MetaTrader ya. Sorry bukan MetaTrader, ke TradingView ya, TradingView. Jadi gini, kalau kita perhatikan ya, GU dengan EU angkanya ya, GU sekarang kan di kisaran 1,2, sementara EU di kisaran 1,0. Berarti kan tingginya lebih tinggi GU daripada EU. Artinya GU itu selalu di atasnya EU. Nah, betul ya, begitu ya. Jadi GU selalu di atasnya EU. Nah, kalau ketika GU-nya itu naik ke atas, ya, EU-nya otomatis naik ke atas juga. Nah, misalnya saya menggunakan patokannya begini. Jadi ketika GU-nya naik ke atas, ya, tapi misalnya saya pasang GU-nya buy, GU-nya saya pasang posisinya buy, maka EU-nya kan sell. Kalau GU-nya buy, EU-nya sell, otomatis makin jauh jaraknya antara keduanya, karena GU-nya kan memang di atasnya EU. Jadi kalau GU-nya pasang buy, EU-nya sell, itu tadinya begini, dia akan makin lama makin begini, akan makin melebar, benar nggak? Jaraknya akan antara keduanya itu akan makin melebar, spreadnya. Nah, saya kembalikan ke sini ya. Spread antara keduanya ini, spread itu jarak ya, antara GU dikurangi EU. Ini kolom D itu adalah GU dikurangi EU, kemudian diabsolutkan. Artinya kalau yang satu lebih besar daripada yang kecil ya ini dibalik gitu loh. Tapi kan kalau GU selalu lebih tinggi dari EU ya. Jadi jaraknya itu GU dikurangi EU berapa? Nah, misalnya ini sekarang 0,1508 gitu ya. Kemarin 0,1542, kemudian sekarang 0,1508. Artinya apa? GU-nya bisa jadi turun, tapi EU-nya naik gitu ya. Jadi mendekat. Maka jaraknya itu mendekat dari 0,1542 menjadi 0,1506. Itu kan artinya mendekat ya teman-teman ya. Jadi dari 0,1542 ke 0,1506 itu artinya GU-nya itu GU dan EU jaraknya mendekat. Nah, mungkin GU-nya sendiri malah tambah nih, naik nih. Tapi EU-nya naik juga, tapi EU-nya naiknya lebih tinggi daripada GU-nya naik gitu loh. Itulah makanya dia lebih dekat jaraknya. Nah, artinya gini. Kalau kita artinya jarak antara GU dan EU itu berbeda-beda setiap saat. Nah, kita berharap GU sama EU itu makin dekat atau makin menjauh. Kalau jarak antara GU dan EU kita mengharapkan mendekat, artinya GU-nya yang sell, EU-nya yang buy. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman berharap menjauh ya, melebar nih, jarak antara GU dan EU-nya melebar, jaraknya melebar, berarti GU-nya ini harus buy, EU-nya yang sell. Jadi kan makin jauh nih, jarak keduanya makin yang atas sama yang bawah ini makin lebar gitu kan. Nah, begitu. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, teman-teman berharap atau mempredik bahwa antara keduanya dia akan makin menyempit atau makin melebar sebenarnya.
kalau teman-teman prediksi bahwa ini antara GU dan EU ini bakalan melebar terus, itu ya udah GU-nya ada, pasang GU-nya buy, EU-nya sell, kan jadi makin jauh ya kan, karena GU-nya ada di atas, EU-nya di bawah. GU-nya kalau menjauh dari EU dia harus naik nih, harus buy, EU-nya yang sell. Nah, harus naik, GU-nya naik, EU-nya yang sell, yang turun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita kembali ya ke sini, ke Excel ini ya. Nah, jadi tekniknya ada beberapa. Kalau kita mau memprediksi nih, apakah dia bakal naik, bakal melebar atau menyempit. Nah, ini saya bagi-bagi ya. Jadi GU dan EU ini jaraknya berapa? Kemudian saya bagi-bagi. Kalau misalnya dari yang minimalnya berapa kan? Antara GU dan EU minimalnya kan 0,0957 nih, yang paling dekat nih. Jarak yang terdekat antara GU dan EU itu adalah 0,0957. Jarak yang terjauhnya berapa? 0,2339. Nah, saya bagi 4. Jadi 0,0957 saya taruh di sini, yang maksimalnya ditaruh di 0,2339 ditaruh di sini. Kemudian ini ke sini itu dibagi 4. Jadi ini dibagi 4 bagian ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini Q2 itu dari sini ke sini, Q3 itu dari sini ke sini, dari sini ke sini Q4. Nah, seperti itu teman-teman. Itu GU sama EU. Nah, artinya apa? Artinya ketika sekarang posisinya ada di sempit-sempitnya nih, berarti di Q1. Ketika jaraknya di sempit-sempitnya, berarti dia di Q1 nih. Contoh, ini ada lagi di sempitnya. Q2 ini sebenarnya agak sempit, tapi belum terlalu sempit. Q3 ini lebar posisinya, dan kalau Q4 itu yang paling lebar. Nah, mana ya Q4 ya? Nah, adalah jauh di, ini ada yang Q4. Nah, ketika dia lagi Q1, maka kita akan berharap sebentar lagi dia akan ke Q2 gitu. Ya bisa juga dia makin sempit, tapi kan kita sudah tahu nih paling sempitnya adalah di sini nih, di minnya ini kan. Nah, berarti kecenderungan dia untuk ke Q2 lebih besar nih, ya kan. Nah, berarti dia melebar itu loh. Artinya kalau sekarang dia posisinya lagi di Q1, kita bisa pasang GU-nya buy, EU-nya sell. Artinya dia makin lebar gitu loh. Bakalan dia akan ke Q2 gitu. Kemudian kalau misalnya dia di Q1 atau di Q2, ya ini kan berarti di posisi yang sempit nih. Berarti dia ada kemungkinan akan ke Q3 gitu. Sebaliknya gitu kan. Nah, atau sekarang misalnya dia di Q4 gitu ya. Sekarang posisinya lagi di Q4 misalnya. Maka sebentar lagi dia akan, berarti dia lagi lebar-lebarnya nih kalau di Q4. Sebentar lagi dia akan menyempit. Berarti dia akan ke Q3. Nah, kalau gitu, kalau misalnya dia lagi lebar-lebarnya, berarti sebentar lagi dia akan menyempit. Sebaiknya kita pasang GU-nya itu sell, EU-nya buy. Karena antara posisi GU dan EU akan mendekat. Gitu. Gitu ya teman-temannya. Nah, mungkin saya akan gambarkan di trading view lagi ya. Saya buka. Ini saya buat satu lah ya, satu aja. Nah, sini saya pasang tambahan EU ya. Nih, seperti ini. Nah, kemudian saya buat ininya dalam bentuk regular. Nah, nih. Nah, tuh ya. Jadi misalnya di posisinya lagi jauh-jauhnya, lagi lebar-lebarnya, maka dia berharap akan menyempit nih. Di sini dia menyempit nih. Nah, posisi ini tuh menyempit teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita pasang GU-nya itu sell, EU-nya buy, ya, maka ketika dia posisinya menjadi menyempit begini, posisi kita, floatingan kita jadi floating plus tuh, akan plus. Nah, ketika dia sudah plus, misalnya kita udah plusnya berapa nih, ya terserah teman-teman mau plus berapa.
misalnya plus $5 katakanlah, mau di close di posisi $5, nah silakan bisa menggunakan EA close by dollar. Di close by dollar sekian, di angka dolar sekian, dia akan close. Nah, bisa menggunakan EA close by dollar nih untuk trading hedging correlation seperti ini, teman-teman. Nah, jadi tekniknya seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke spreadsheet ini. Nah, jadi itu salah satu teknik. Kita bagi menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ada teknik lain. Teknik lain itu adalah menggunakan indikator yang namanya Euro GBP atau GBP Euro. Nah, ini terserah sih teman-teman mau menggunakan Euro GBP atau GBP Euro, ini nggak masalah ya. Karena kalau di TradingView ada dua-duanya. Tetapi kalau di di MetaTrader kebanyakan sih hanya ada Euro GBP. Nah, jadi teman-teman tinggal milih, tapi itu sebenarnya cuma bolak balik aja. Jadi kenapa menggunakan GBP Euro? Teorinya begini teman-teman. Jadi GU ya dikali EU ya. Ini kan teori korelasinya seperti ini. Jadi GU dibagi G dibagi G/U dibagi E dibagi E/U. Jadinya sama dengan G/E. Nah, artinya GBP Euro. Nah, artinya Euro USD sama USD-nya saling memakan, akhirnya dia jadi GE. Mungkin saya akan gambarkan di sini ya, lebih gampang ya di teksnya ya. Nah, nih teman-teman. Oke. Sorry, BP ya. Terus USD ya. Nah, ini terus saya buat lagi kali teks lagi Euro USD kan begini nih. Nah, tapi kan yang GU-nya kan buy, ini EU-nya kan dibalik sell. Jadi kalau dia sell maka dibalik USD Euro gitu kan. Nah, kan berarti kan begini nih. Karena ini kebalikan arah, jadinya saya kalikan tapi USD Euro-nya dibalik nih. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya sama dengan sebentar. Ini kan jadinya ini dicoret kan teman-teman. Ini coret, ininya ini dicoret juga ya kan. Nah, gini kan. Jadi GBP Euro. Nah, jadinya GBP Euro. Nah, begitu teman-teman tekniknya. Jadi saya bisa menggunakan indikator yang namanya indikator GBP Euro atau Euro GBP. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita buka lagi ya teman-teman, satu chart lagi. Oke, ini saya bikin jadi satu. Oke, ini GBP Euro. Nah, cara makanya gimana? Jadi karena GBP Euro itu kan GBP-nya yang di depan, Euro-nya yang di belakang. Nah, karena GBP-nya yang di depan, berarti sekarang misalnya gini ya, saya pasang indikator misalnya moving average. Ini saya ada sih, EMA 200 saya buat sendiri. Atau udahlah, nggak saya pakai ini, pakai yang lebih sederhana ya. Saya pakai indikator yang lebih sederhana, moving average. Ya udah, kan teman-teman banyak yang pakai moving average, misalnya EMA misalnya ya, lengthnya ininya 200 lah ya, 200 set gitu ya. Saya testing dulu. Oke, sip. Nah, ini kan ada teknik trading biasa teman-teman menggunakan teknik trading apa terserah ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau di bawah EMA 200 maka dia pasang sell. Berarti kan
GBP euro berarti GU-nya yang sell, euronya yang buy. Karena GU-nya sell, maka euronya yang buy. Nah, bisa juga seperti itu tekniknya ya teman-teman, menggunakan indikator GBP euro. Tapi kalau teman-teman menggunakan apa namanya MetaTrader, itu nggak ada GBP euro, adanya euro GBP. Nah, kalau menggunakan euro GBP gimana caranya? Ya sama. Nah, kebalikannya, karena kan di sini EMA 200-nya di sini harganya ada di atas EMA 200, berarti euronya yang buy. Ya, euronya yang buy, GU-nya yang sell. Karena euronya buy, GU-nya sell. Kan sama nih kalau misalnya saya GBP euro. Tadi sama, jadi GU-nya sell, euronya buy. Jadi sama. Mau dibolak-balik itu nggak masalah. Jadi teman-teman akan menemukan bahwa indikator euro GBP euro ini bisa dipakai untuk hedging correlation. Dengan cara ini akan lebih cepat close gitu ya. Tapi tentu ini dipengaruhi oleh teknik ketepatan teman-teman melakukan prediksi arah tren dari pair ini, dari pair euro GBP ini atau GBP euro ini gitu. Jadi kalau menggunakan hedging correlation, teman-teman perlu ketahui bahwa teknik ini itu kalau menggunakan teknik yang tadi, yang Q1, Q2, Q3, Q4 itu lebih ke counter trend. Tapi kalau yang menggunakan indikatornya berupa pair GBP euro, euro GBP ini lebih ke arah ke following the trend. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hedging correlation ini membutuhkan waktu yang lama, terutama kalau menggunakan teknik yang counter trend ini, yang Q1, Q2, Q3, Q4 ini. Tetapi kalau menggunakan indikator GBP euro itu relatif lebih cepat, karena ya tapi kalau salah arah jadi lama juga sih sebenarnya begitu. Jadi ya itu pilihan. Jadi teman-teman silakan mau milih yang mana. Kalau teman-teman sudah terbiasa trading seperti biasa ya, mungkin memiliki kemampuan untuk memprediksi arah lebih tepat ya, bisa nih menggunakan teknik ini gitu ya. Sorry, ini tadi pakai monthly ya kebetulan ya. Jadi tadi saya belum bahas, tapi ya terserah, ini kan teman-teman bisa, nggak harus pakai monthly, terserah teman-teman biasanya pakai apa, pakai hourly kah atau apa, atau daily kah, nah terserah ya. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa teman-teman bisa melakukan pemilihan arah GU buy atau GU-nya yang sell itu menggunakan indikator ini, GBP euro, euro GBP. Jadi itu aja ya teman-teman, bahwa perkenalan tentang teknik hedging korelasi baik menggunakan indikator GBP euro, euro GBP untuk yang follow the trend, atau yang sedikit counter the trend itu menggunakan pembagian Q1, Q2, Q3, Q4 ini. Tetapi lebih dari itu ya, teknik ini bisa bertahan cukup lama ya, artinya open posisinya bisa lama sekali, nunggu sampai close-nya. Jadi satu hal yang penting perlu diketahui oleh teman-teman, bahwa menggunakan teknik ini itu sangat membutuhkan money management yang tepat. Artinya benar-benar dihitung benar ya, jangan sampai dengan modal yang ada, karena dia nih seperti ini ya, GBP euro ya, dia kan tren tuh bisa yang dari yang sini sampai sini nih, misalnya posisinya teman-teman berharap GU-nya buy gitu, EU-nya sell, berarti kalau posisinya bukanya posisi sini, itu entah kapan lagi bisa sampai ke sini kan. Nah, bisa terfloating nih, sejauh ini bisa jauh banget, lama sekali, nggak nutup-nutup. Nah, di situ berbahayanya, makanya money management itu dipentingkan. Jadi ini juga poin yang penting. Ketika misalnya GU-nya pasang sell, kemudian EU-nya buy, nah di posisi sini, di posisi area sini, wah itu alamat ya teman-teman, alamat bakalan lama gitu loh. Sorry. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati menghitung dengan money management masing-masing ya. Nah, jadi area-area sini ini harus dihindari. Jadi ketika
ada baiknya membuka GBP Euro ini ketika trading hedging korelasi, lihat posisinya itu ada di mana nih. GBP Euro-nya ada di dekat-dekat atas, hati-hati, berarti sebentar lagi turun aja. Ambil posisi GU-nya yang sell, EU-nya yang buy. Kalau dia lagi ada di posisi dekat-dekat sini nih, misalnya di daerah sini. Sekarang nih posisinya dekat sini kan. Ini kan berarti lebih cenderung di bawahnya 50% dari titik sini ke titik sini. Berarti mengharapkan dia bakal GU-nya yang naik nih. GU-nya buy, EU-nya yang sell. Gitu. Itu akan lebih aman. Ya, tapi dalam tanda petik ya, saya katakan lebih aman dalam tanda petik. Tetap disclaimer, artinya ini adalah trading forex. Teman-teman harus kembalikan mengenai resikonya, jangan menggunakan uang yang panas ya, tapi gunakan uang dingin, dan resiko tetap teman-teman yang memutuskan gitu. Jadi ini bukan saran ya, tetapi ini adalah memperkenalkan saja contoh teknik trading hedging korelasi. Jadi di sini penting sekali yang namanya money management. Tetap perlu diperhatikan bahwa sewaktu-waktu dia bisa tidak sesuai dengan prediksi kita, akan membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa close gitu teman-teman. Saya rasa itu saja teman-teman, mungkin video saya kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.